Ngopi datang lagi bersama Asep Tapip di PJTP Jabar Pisan. Kita lanjutkan ya, tadi sedang asik-asiknya soal maaf ya, dan melupakan, mengurangi keingatnya kepada kejelekan dan mengingat-ingat lalu kebaikan. Dalam Al-Quran ada Allah juga menyampaikan ya, barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya dan tanggungan Allah. Masya Allah. Begitu ya. Betul. Nah, berarti ini tadi ya, bagaimana sih tadi melatih diri untuk bisa memaafkan, caranya seperti itu. Kemudian juga luka bisa terobati kan dengan sebutan maaf itu ya. Apa itu maksudnya? Sebutan maaf itu sebutnya sebutan verbal. Sebutan verbal. Walaupun sebutan verbal ini belum berasal dari hati. Awalnya begitu. Tetapi kata maaf yang verbal itu akan, saya mempelajari tentang neurolinguistik. Bagaimana ketika sebuah ungkapan yang positif itu kemudian akan menjadi input bagi otak kita, yang kemudian dengan inputan tersebut otak kita ini sedang diarahkan menuju kepada sesuatu yang positif. Jadi ketika kita mengatakan kata maaf, telinga kita mendengar masuk ke dalam otak. Sehingga itulah yang selalu akan terrekam di dalam hati kita, di dalam otak kita, kata maaf itu, sehingga kita dengan mudah nanti pada saat-saat tertentu otak itu akan mengeluarkan perintah kepada kita agar kata maaf itu kemudian terucap. Dan awalnya mungkin awalnya itu dari lidah. Tetapi ketika susunan otak kita sudah dipenuhi dengan kata-kata maaf yang penuh dengan nilai, maka kata maaf itu pelan-pelan Allah akan kasih dari hati. Sehingga kita benar-benar terbiasa mengatakan kata maaf, terbiasa mengucapkan kata maaf, baik ketika kita melakukan kesalahan atau ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita. Maka itulah sifat pemaaf. Jadi yang akan muncul dari kata maaf itu bukan hanya nanti pada awalnya adalah lidah kita yang berbicara. Tetapi pelan-pelan ketika itu sudah mendarah daging, Kang, rasanya akan muncul dari hati yang paling dalam. Ya, apalagi sudah menjadi spontanitas, menjadi kebiasaan. Maaf itu. Okay. Itulah baginda Rasul SAW. Itulah beliau yang memiliki kata maaf, dan maafnya itu tidak pernah habis. Bahkan ketika sahabat beliau itu melakukan kesalahan, ini ada seorang sahabat baginda Rasul itu yang selengean lah gitu, bawong salit gitu. Dan beliau selalu bikin masalah. Selalu bikin masalah. Dan itu dengan mudah baginda Rasul kemudian memaafkan. Kenapa? Kata beliau, dia itu orang yang mencintai saya. Dia juga cinta kepada Tuhannya. Masa saya tidak memaafkan? Itu maafnya sudah dari hati yang paling dalam. Kalau selengean mah gayanya gitu. Gayanya. Gitu. Yang penting gitu. Cintanya. Okay, ya. Nah, kita juga mungkin dalam konteks ketika ada orang yang pernah berbuat salah kepada kita, bukan berarti dia juga berbuat salah terus. Ada saatnya juga dia membantu kita. Ada saatnya dia berjasa kepada kita. Ada saatnya dia juga mencintai kita. Mungkin ini yang terus perlu kita ingat-ingat agar kecintaan kita kepada dia, kebaikan yang pernah dia lakukan kepada kita, itu menjadi sesuatu yang terus terkumpul di dalam pikiran kita, sehingga kita akan mudah mengatakan maaf. Apalagi anak-anak kita yang kita cintai dan itu darah daging kita ya. Istri kita yang, istri makan luar biasa ya Kang ya. Kalaupun kita nanti meninggal, anak perempuan kita kan tidak memandikan kita ya. Anak laki-laki tidak memandikan ibunya. Tapi kalau suami memandikan istrinya, istri memandikan suaminya. Masa nggak bisa mengatakan kata maaf? Gitu kan nggak mungkin. Itu yang perlu kita ingat. Anak saja yang beda jenis nggak boleh memandikan lawan jenisnya. Tapi suami dengan istri itu diperbolehkan. Yang harus kita maafkan pertama kali dan harus ngobrol pertama kali tentang maaf itu istri kita dan suami kita. Setelah itu baru kemudian anak-anak akan mengikuti kita.
Kok jadi sedih ini saya ngomong maaf ya. Jangan. Jadi ingat dosa-dosa saya juga. Masya ya. Allah, sanggup. Maafkan ya untuk Ya. anak-anakku dan Maafin istriku. semuanya ya. Dan teman-teman juga ya. Ya. Tapi maaf itu biasanya berteman dengan dua kata yang lain ya, itu yang merupakan sikap baik. Ya. Selalu menggunakan tiga kata itu, maaf, terima kasih, dan tolong. Iya. Maaf, terima kasih, tolong. 100 lagi itu. Jadi itu merupakan kesopanan gitu. Kalau tolong diambilkan gitu ya. Nah, jadi kalimat perintah menjadi halus dengan kata itu. Kalau ada kebaikan kita ucapkan terima kasih. Dan kadang-kadang kata-kata itu juga terlupakan ya. Betul. Dianggap tidak penting gitu. Kalau apalagi kita nyuruhnya ke bawahan. Sahabat maaf berarti itu. Maaf, tolong, terima kasih. Dan memang kata-kata ini menjadi kata-kata yang harus familiar dalam lidah kita. Oke. Ya, nampaknya episode kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Luar biasa ngobrol dengan soal maaf di keluarga, karena beliau ini adalah ketua di komunitas Ayah Hebat. Luar biasa ya. Mungkin para pemirsa baru tahu nih Ayah Hebat. Nah ini ya, ketuanya dedengkotnya Ayah Hebat. Jadi kalau berkonsultasi dengan hebatnya seorang ayah, mari silakan datang ke Cingised, rumahnya di Cingised. Dan ini nampaknya udah di ujung ya. Mungkin ada kata-kata penutup tentang maaf dan keluarga yang tadi. Pemirsa PJ TV yang berbahagia, masing-masing di rumah semoga sehat selalu dan insya Allah kita dalam lindungan Allah. Memaafkan adalah sesuatu yang berat, tapi akan terasa ringan ketika kita memulainya dengan iman. Dan kita lanjutkan dari iman turun kepada hati. Insya Allah antara iman dengan hati kita akan saling bersinergi untuk mengeluarkan sebuah kata yang susah, yang tadinya berat diucapkan, tetapi kemudian ringan dilaksanakan. Ketika iman dan hatinya bersatu, itu adalah kata maaf. Oke, di highlight sedikit lagi tadi. Tidak berat dengan iman apa tadi? Ya. Diulang. Kata maaf tidak akan berat diucapkan ketika didasari dengan iman dan hati yang cocok. Oke, itu ya, kuat hari ini ya, itu kata-kata hari ini boleh ditulis di status. Nun, Kang Nun, ngobrolnya luar biasa ini. Ngobrol dengan ayah hebat memang hebat. Aduh, Masya Allah. Hari ini episode ke berapa ini kita ya? Wah, udah lebih dari 20 nih di acara ngopi ini. Luar biasa hari ini kita ngobrol dengan ayah hebat ya. Anak raja makan siri di atas nampan. Cakep. Itu kayaknya sekian aja. Terima kasih ya. Mohon bila salah dimaafkan. Masya Allah. Karena tadi kita bahasnya maaf, yang mohon dimaafkan ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Cakep. Kalau ada yang salah, jangan simpan dalam hati. Cakep. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di lemari besi. Ya. Kalau ada yang salah, jangan sampai lapor polisi. Mantap. Cukup di sini saja dan kita saling memaafkan. Masya Allah. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Insya Allah kita hadir lagi dengan topik-topik yang lain yang lebih bernas lagi, lebih bergairah lagi untuk mengembangkan pengetahuan kita. Terima kasih Kang Aceh sekali lagi. Sama-sama. Dan sampai jumpa untuk acara ngopi di berikutnya.